Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA SMK kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 7 tata cara perawatan jenazah. Sesuai dengan KIKD 3.17 mengevaluasi tata cara perawatan jenazah. Sejarah penguburan manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita perhatikan sejarah penguburan manusia pertama. Pelajaran hidup bisa didapatkan dari siapa dan apa saja, tak terkecuali burung gagak. Di dalam Al-Quran, Qabil mengambil contoh dari gagak cara memperlakukan makhluk yang sudah tak bernyawa. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31. Burung gagak memberikan pelajaran kepada anak manusia cara menguburkan. Allah memerintahkan burung gagak untuk memberikan contoh kepada Qabil. Burung gagak lalu menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, kemudian memasukkan burung yang sudah mati ke dalam tanah dan menutupnya kembali dengan tanah. Umat Islam punya kewajiban sebagai fardu kifayah terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia lebih dahulu. Ada 4 fardu kifayah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga adalah mensolatkan. Yang keempat yaitu memakamkannya. Untuk memandikan jenazah, yang pertama kita lakukan adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li ghusli hadzal mayit fardu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Untuk tahap yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua anggota tubuh mayit harus kita bersihkan. Dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya, lubang kedua telinganya, termasuk gigi-giginya, dan juga kuku-kuku mayit, kaki, dan juga kedua tangannya. Untuk tahap kedua ini, kita harus membasuh seluruh tubuh mayit, mulai dari ujung kepala, ujung rambut, sampai seluruh ujung kaki, dan seluruh anggota tubuhnya harus terbasuh oleh air yang suci dan mensucikan. Dalam ilmu fikih disebutnya adalah air mutlak. Ketiga dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh mayit, termasuk 2 lubang yang memalukan, yaitu anus juga harus kita bersihkan agar tubuh mayit semuanya bersih dari kotoran-kotoran zahir. Untuk tahap yang keempat, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah mewudukkan mayit. Dalam memwudukkan mayit ini hukumnya sunnah. Seorang yang memandikan jenazah disunahkan, dianjurkan untuk mewudukkan mayit. Setelah itu barulah kita basuh dia dengan air daun bidara ataupun air kapur barus. Untuk bagian yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk mengkafani jenazah. Pada tahap yang pertama adalah mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Dalam hal ini kita harus mampu mengukur berapa tinggi atau panjang jenazah tersebut. Kain kafan haruslah kita lebihkan untuk di atas kepala 30 cm dan juga di bawah kaki 30 cm. Itu nanti akan habis
kemakan diameter besaran tubuhnya. Kain kafan tidak harus berwarna putih. Yang terpenting kain tersebut adalah kain yang halal, dan hanya afdalnya saja kain kafan tersebut berwarna putih. Jika tidak ada kain berwarna putih, maka boleh kain warna apa saja. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mempersiapkan kain kafan ini, setelah kita mengukur, mempersiapkan 3 lapis kain kafannya, lalu kita siapkan pula untuk kain sarungnya untuk jenazah tersebut yang menutupi antara pusat sampai mata kakinya. Yang berikutnya adalah kita persiapkan bagian celana dalamnya. Yang berikutnya pula harus kita sediakan adalah pakaian gamisnya untuk mayit tersebut. Dan terakhir adalah kita persiapkan untuk sorbannya yang menutupi kepala mayit tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bagian mengkafani, tahap yang kedua adalah membungkus jenazah. Pada bagian mengkafani, tahap yang kedua ini adalah membungkus jenazah. Sebelum kita membungkus jenazah tersebut, kita harus minta izin dulu kepada keluarga duka ataupun keluarga mayit, agar dia mengizinkan, mengikhlaskan untuk kita menutup jenazah tersebut. Setelah bajunya, gamisnya, kemudian sorbannya, kain sarungnya sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutuplah wajah jenazah tersebut dengan kapas. Selanjutnya adalah kita tutup bagian lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Yang ketiga, tata cara sholat jenazah. A. Syarat sholat jenazah. Yang pertama adalah yang menyolatkan dan tempat sholat jenazah sama dengan syarat sholat fardu. Yang kedua, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak jenazah di hadapan orang yang menyolatkan. Untuk jenazah laki-laki, imam sejajar dengan kepala mayit. Sedangkan untuk jenazah perempuan, imam berdiri sejajar pusat mayit. Tata cara sholat jenazah. 1. Niat. Bila diucapkan, maka niat itu bisa kita baca usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah takbir 4 kali tanpa ruku atau sujud, hanya berdiri saja. Takbir dan mengangkat tangan, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Takbir dan mengangkat tangan, kemudian membaca sholawat atas Nabi setelah takbir kedua. Sekurang-kurangnya sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Minimal seperti itu. Bila waktu masih memungkinkan, bisa dilanjutkan sampai innaka hamidum majid. Kemudian takbir dan mengangkat tangan, membaca doa untuk si mayat setelah takbir ketiga. Bacaannya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bila jenazahnya laki-laki. Namun apabila jenazahnya perempuan, maka hu diganti dengan ha, sehingga bacaan doanya berbunyi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia,
sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Kemudian takbir dan mengangkat tangan, kemudian membaca doa untuk yang menyolatkan atau seluruh kaum muslimin setelah takbir keempat dengan bacaan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk mayit yang laki-laki. Sedangkan untuk jenazah yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Kemudian mengucap salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tata cara menyolatkan jenazah. Membawa jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi SAW. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Bapak Salahuddin. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik, karena Allah melihat dan membalas kebaikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.